Hai semua, nama saya Mustafa. Kembali lagi di tutorial gRPC ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai client streaming. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, di mana kita akan membahas tentang server streaming. Nah, server streaming hampir mirip ya dengan client streaming ya. Namun ya bedanya si server yang akan mengembalikan banyak respon teman-teman. Jadi mungkin si klien dia bisa ngirim satu request, ataupun terkadang mungkin nggak perlu ngirim apa-apa, hanya request kosong, hanya kita hit saja service gRPC-nya. Nantinya si server akan mengirimkan banyak request, banyak respon. Mungkin salah satu kegunaannya adalah ketika kita menonton video streaming teman-teman. Nah, oh ya, by the way, server streaming itu juga mirip seperti namanya, ada juga namanya SSE. SSE itu adalah singkatan dari server send event. Jadi nantinya server itu akan mengirimkan banyak respon ke klien. Nah, salah satu tadi adalah yang video streaming. Nah, itu kan si server kan mengirimkan banyak sekali tuh byte-byte video ke si klien. Jadi itulah kenapa kalau kita ngirim mungkin menonton sebuah video streaming, mungkin kalau dia lancar ya berarti itu si servernya lagi ngirim banyak banget data gitu ya, byte ke si klien gitu. Itu salah satu contoh penggunaan server streaming untuk web gitu ya. Untuk salah satunya adalah video streaming, server streaming, salah satunya di video streaming. Ada juga mungkin kayak kita ngebikin sebuah chart, habis itu chartnya itu berubah-ubah setiap saat, karena itu tadi si server mungkin ngirim banyak respon ke tampilan klien gitu. Kayak contoh mungkin pas kan lagi perhitungan suara KPU kan ya. Nah, mungkin kan pasti kan chartnya berubah-ubah, karena itu salah satunya juga kegunaan dari server streaming. Oke, di video kali ini untuk bagian server streaming kita akan mengembalikan random number teman-teman. Jadi nantinya si klien akan merequest sebuah angka. Jadi misalkan saya mau nantinya servernya itu mengirimkan banyak random number yang di request sama si klien. Misalkan si klien pengen 3 angka random, jadi nantinya si server akan mengirimkan 3 angka random dari 1 sampai 100. Gitu aja ya, simpel aja ya. Nah, di sini saya nambahin 2 buah message ya, random number request untuk requestnya dan random number respond untuk responnya. Dan dia tipe datanya integer int32. Dan juga saya nambahin service baru, yaitu adalah get random number, dimana dia nerima random number request untuk parameternya dan return stream. Nah, teman-teman perhatiin ya, di client streaming dia ditaruh di ininya, karena kan si klien yang nge-send banyak request, sedangkan di server streamingnya ditaruh di bagian respon. Nah, random number respond gitu teman-teman ya. Jangan lupa kita build dulu. Teman-teman bisa ctrl shift B atau di bagian build sini ya, build solution. Nah, setelah itu kita bakalan ke server di bagian hello service implementation. Nah, di sini kita bisa seperti biasa ya, override. Nah, lalu kita ada nih metodenya get random number yang ada dari proto tadi ya kan. Jadi sama si Visual Studio di generate. Nah, setelah itu kita bakal bikin variable tipe data random. Kita kasih nama rnd new random. Lalu kita akan bikin sebuah loop for in i sama dengan 0 selama i kurang daripada request dot track teman-teman. Jadi nanti kan tadi kan seperti yang saya kasih tahu, kita bakal si klien akan ngirim, misalkan saya mau 5 buah angka random. Jadi nantinya si server akan nge-streaming 5 buah angka random ke si klien. Gitu teman-teman ya. Lalu di sini kita bisa langsung await response stream write async ya kan, write async. Terus di sini kita bisa tulis random number respond
Mungkin harusnya ada new ya, nggak usah deh, nggak apa-apa. Ini ada new di atas catatan. New random number response. Ini enter, habis ke bawah. Restnya adalah i, gitu ya. Koma. Ini kan untuk responnya. Lalu di sini kita bisa lakuin await, bukan i, bukan i mah berarti nanti 3 doang. Berarti rnd dot next, kan kita kan dari randomnya 1 sampai 100. Lalu di sini kita akan lakuin await task dot delay selama 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi kan kita kan pengen ngasih waktu delaynya. Jadi biar dia tuh nggak langsung kekirim semua, tapi kita kasih waktu delay selama 1 detik. Jadi nanti kayak misalkan saya mau kasih 3 angka random, jadi misalkan 50, habis itu 20, habis itu 30, habis itu dia berhenti gitu. Jadi nggak langsung 50, 20, 30 gitu. Jadi kita kasih delay selama 1 detik. Oke. Nah, kita udah ngebikin implementasi untuk get random number di server gRPC-nya. Sekarang kita bisa pindah ke bagian klien sini dan kita bakal mulai ngebikin kliennya. Nah, karena kita pengen sebuah user input, jadi kita harus ngelakuin console.write, dimana kita bakal ngasih teks kayak masukkan angka gitu ya, masukkan angka. Lalu kita bakal bikin variable in, mungkin 6 in.parse itu dari console.read line. Ini kan kita ngebaca inputan. Tapi sama kita, nah read line ini kan mengembalikan string ya. Nah, karena kita di bagian hello service implementation, kita kan di sininya kan di sini kan integer ya kan, in kan di sini kan. Jadi kita parse dia pakai in.parse ke integer. Oke, setelah itu kita bakal bikin request kita, var request jadi new bukan dari sini, kita langsung dari channelnya aja ya. Jadi get random dari client get random number. Nah, di sini kita bisa tulis new random number request. Jadi kita taruh rec itu adalah 6 gitu ya. Langsung respon deh, kan kita kan dapat respon dari sini ya kan. Jadi ini dapat async-nya ya. Oke, lalu kita bisa lakukan wait rest.response stream.move next. Jadi move next dimana kita bakal kayak contoh misalkan kita kan kita pengen 3 angka random, kita dapat 10 nih. Nah, jadi nantinya dia bakal nunggu nih ada nggak angka yang dikembalikan lagi sama si server. Misalkan kita si servernya ngirim lagi nih angka 20, berarti kan dari 10 tadi kita move next ke angka selanjutnya gitu teman-teman. Oke, move next. Terus kita punya resource di sini wait kita nggak harus wait ya, rest.response stream.current. Lalu kita bisa tampilin console.write line, kita pakai string interpolation angka random result.res. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi pertama kita bakal ngebikin si user untuk masukin sebuah inputan. Kita tulis masukkan angka gitu ya. Nah, setelah itu kita bikin nih user kan buat masukin inputin, tapi kita convert ini kan karena read line ini mengembalikan string ya kan, kita convert dia ke integer. Setelah itu kita bikin requestnya di sini nih, new random number request, kita taruh dia di sini 6-nya ya kan. Lalu kita panggil deh get random number service-nya, dimana dia akan mengembalikan respon. Nah, setelah itu kita lakuin while loop untuk kita ngedapetin seluruh responnya. Lalu kita simpan ke variabel result, dimana kita dapetin current-nya, dimana current-nya ibaratnya adalah current respon saat ini yang lagi kita dapetin. Setelah itu kita tampilin deh console.write line, dimana ini rest-nya, karena rest ini kan dari lihat kan random number respon .res yang ada di proto yang di sini nih, yang res
ini rek gitu. Oke, itu dia. Jadi sekarang kita bisa build solution catatan shift B, atau teman-teman seperti biasa bisa ke build lalu build solution, lalu kita bisa klik kanan ke server, pilih debug, lalu start without debugging. Nanti server kita udah jalan, lalu kita bisa ke klien, klik kanan, pilih debug, start without debugging. Nah ini dia, server kita juga udah jalan, ini kita juga udah jalan. Nah misalkan saya mau 10 angka random, ini kita bisa ketik 10, habis itu enter. Nah teman-teman perhatiin, jadi server akan mengirimkan 10 angka random setiap 1 detik teman-teman, karena di bagian server implementation kita nahan dia selama 1 detik agar nggak langsung kekirim semua gitu ya. Ini kan ada sekarang ada berapa coba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan. Sekarang kita dapetin 10 angka random teman-teman. Jadi itu dia bagaimana cara kerja dari server streaming teman-teman. Oke, jadi itu dia penjelasan untuk server streaming. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.